Pasien atas nama Nyonya S, usia 39 tahun dengan diagnosa GGK. Riwayat hipertensi, tidak minum obat rutin. Sejak didiagnosa CKD 6 bulan yang lalu, pasien terjadwal untuk menjalani HD 2 kali seminggu. Tapi terkadang pasien tidak datang untuk hemodialisa. Pasien juga sering dirawat karena masalah kelebihan volume cairan, datang dengan kedua kaki dan tangannya bengkak-bengkak. Minum tidak teratur. Pasien juga mengatakan tidak tahu cara mengatur cairan supaya tidak kelebihan cairan tubuh lagi. Nyonya S juga sudah diberikan pendidikan kesehatan kemarin dengan Suster Lina mengenai apa itu pengertian manajemen cairan dan tujuan manajemen cairan. Dan hari ini pasien dijadwalkan untuk menjalani pendidikan kesehatan lanjut tentang manfaat dan petunjuk untuk menjaga keseimbangan cairan. Permisi, selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak. Saya Suster Novia Bu. Hari ini mau melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya. Oke, saya boleh pinjam gelangnya Bu? Setelah sebutkan namanya Bu. Ibu Sri. Umurnya berapa Bu? 39 tahun. Asik ya. Ya, saya duduk ya. Ya, begini Bu. Jadi, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Ya, lebih baik semua. Lebih baik Ya. Maaf ya Bu ya. Masih agak bengkak ya Bu ya. Nah, tujuan saya datang ke sini Bu, saya mau sesuai dengan kontrak kemarin yang sudah dibuat dengan Suster Lina kemarin ya Bu ya. Nah, kan hari ini kita mau melakukan pendidikan kesehatan itu tentang manajemen manfaat dari manajemen cairan. Terus yang kedua, petunjuk-petunjuk apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk menjaga keseimbangan cairannya. Nah ini Bu, nanti saya akan menjelaskan, Ibu hanya mendengarkan, kemudian nanti kalau ada yang penjelasan saya yang kurang jelas, Ibu bisa langsung menanyakan kepada saya. Ya? Oke, terus di akhir nanti saya akan mengevaluasi sedikit tentang apa yang sudah saya berikan kepada Ibu. Dan apa yang sudah Ibu pahami. Oke. Nanti waktunya kurang lebih 5-10 menit aja. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Kayaknya enggak ada. Tidak ada ya Pak, Bu. Kita mulai ya. Ini tadi saya tutup tirainya memang sengaja ya Bu ya. Nah ini yang pertama, saya ada leaflet, ini bisa dibaca. Ini materi kita juga ada di sini Bu, yang hari ini. Ya Bu ya. Bisa disebutkan kembali Bu tujuannya menjaga peningkatan berat badan, terus mengetahui jumlah cairan yang ada dalam tubuh, terus ketiganya mengatasi rasa haus dengan benar. Ini Bu masih ingat ya. Nah kemudian Bu, manfaat dari manajemen cairan ini sendiri itu adalah supaya mencegah dari misalnya kelelahan, terus kemudian bengkak-bengkak di kaki, mencegah juga perut buncit, terus pusing, tensinya naik, kemudian mencegah juga komplikasi Bu, misalnya gagal jantung, terus sesak nafas, ataupun pembengkakan di paru-paru. Nah, semuanya itu bisa diupayakan, Ibu juga bisa melakukan. Pertama itu Bu, untuk menjaga keseimbangan cairan itu mengurangi jumlah asupan garam per hari. Jadi Ibu hanya boleh mengkonsumsi garam kurang lebih 2,3 gram. Tidak boleh lebih ya Bu ya. Kurang dari sama dengan 2,3 gram atau setengah sendok teh. Ini saya udah bawa garam. Terus ini sendok teh. Ini kurang lebih 1 hari Ibu hanya boleh mengkonsumsi sekian.
Iya sudah. Ya. Nah, selain itu ibu juga harus menghindari konsumsi dari yang namanya micin atau penyedap rasa seperti ini Bu. Nah ya, ini juga harus dihindari karena dia natriumnya banyak sekali Bu. Ya. Terus menghindari juga makan makanan olahan, misalnya seperti mie instan, terus makanan kaleng, itu seperti itu. Itu juga banyak sekali jumlah natriumnya. Nah, kemudian apa yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi rasa haus? Itu yang pertama, bila ibu punya jeruk lemon atau jeruk bali, boleh ibu hisap-hisap, ibu potong seperti ini, sekecil ini. Nah, ibu hisap. Nah, itu bisa merangsang air liurnya untuk keluar. Nah, gitu. Kemudian ibu bisa kumur-kumur, tapi airnya jangan ditelan, atau ngemut es batu atau dibasahi bibirnya saja, nggak apa-apa. Gitu. Terus ibu harus membagi cairan dalam satu hari. Itu ibu membagi cairan kan ibu jatahnya 1000 cc kan. Nah, triknya itu pagi itu 400 cc, siang 400 cc, kemudian nanti malam hari 200 cc. Kenapa malam hari lebih sedikit? Karena aktivitasnya ibu itu akan lebih banyak di pagi dan siang hari. Jadi kemungkinan hausnya akan lebih banyak di situ. Kalau malam kan ibu tidur, jadi kebutuhan cairannya pun akan berkurang. Nah, cara mengukurnya gimana Bu? Ini pakai gelas yang kecil seukuran 200 cc. Nah, kalau ini saya punya gelas ini ukurannya 200 cc. Jadi kalau ibu minum habis satu ini, berarti ibu sudah menghabiskan 200 cc air. Nah, kalau ini penuh segini ya Bu ya, penuh sekian, nah, sampai batas ini sebelum ujung ini 200 cc. Nah, kalau setengah berarti 100 cc. Ya, itu. Kemudian ibu bisa timbang berat badan setiap pagi sebelum sarapan. Setiap pagi sebelum sarapan ibu timbang berat badan. Nah, nanti ketahuan. Kalau naiknya drastis, berarti penambahan cairannya juga banyak. Nah, terus kalau misalnya ibu mau minum obat, ya obat-obat yang memang perlu untuk diminum saja ya Bu. Jangan minum obat-obat sembarangan. Misalnya ibu lagi demam, ya minum obat demam. Nah, kemudian Bu, yang terpenting lagi, ibu kan punya jadwal hadir 2 kali seminggu. Nah, sebaiknya ibu menjalankannya secara rutin. Nah, supaya nanti keseimbangan cairannya tetap terjaga. Begitu ya Bu. Oke. Nah, setelah ini saya sudah selesai. Apakah ibu jelas dengan penjelasan saya? Jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak ada. Bapak, saya evaluasi sedikit ya. Nah, terkait apa yang sudah saya sampaikan. Tadi bisa ibu sebutkan 3 saja manfaat dari manajemen cairan. Yang juga perut buncit, terus mudah pusing, mencegah tekanan darah biar tidak tinggi. Ya betul Bu, nanti biar bengkak-bengkaknya nggak cepet bengkak gitu ya Bu ya. Nah terus Bu, itu kan manfaatnya. Nah, cara yang bisa ibu pakai ini petunjuk apa saja yang bisa ibu gunakan untuk mengatur keseimbangan cairannya? Berkumur-kumur, terus membasahi bibir dengan air atau air es. Betul. Mensiasati supaya 1 hari itu nggak haus gitu. Kita membagi cairan itu minum itu setiap pagi, siang dan malam. Jadi porsi malamnya lebih sedikit ya. Karena ibu akan tidur kan di situ. Nah, bagus Bu, berarti ibu sudah banyakkan mengetahui ya Bu ya. Paham ya Bu ya, yang saya sampaikan. Oke,
kalau begitu ini leafletnya bisa dibaca-baca dan diterapkan ya Bu ya. Coba diterapkan mulai sekarang. Nanti kalau misalnya Ibu sudah pulang, biar Ibu sudah terbiasa menjalankan semua itu. Nah, nanti kalau ada kesulitan, Ibu bisa menanyakan kepada kami. Nah, besok Bu itu akan dilakukan lagi pendidikan kesehatan yang selanjutnya ya Bu ya. Ini materinya nih masih lanjutannya ini. Yang ini. Nah, ini untuk apa? Memonitoring keseimbangan cairan. Nah, nanti akan diajarin caranya mencatat masuknya cairan berapa, keluarnya harus berapa, supaya tahu nanti cairannya ini kelebihan atau enggak sih gitu. Nah, itu besok dengan Suster Lina lagi ya Bu ya. Ibu bisanya jam berapa besok? Ya siang gitu. Siang ya. Oh, setelah makan siang bisa? Iya. Setelah makan siang ya akan saya jabarkan. Nah, kualitas hidupnya lebih bagus. Oke. Terima kasih. Itu saya ucapkan terima kasih. Ibu gimana perasaannya sekarang? Senang bisa mengetahui apa yang harus ayah saya lakukan setiap hari. Iya, supaya bisa dijalani nanti. Iya. Nah, oke. Kalau begitu saya permisi dulu, Bapak. Hari Senin, tanggal 1 Februari 2020, jam 17.30, memberikan pendidikan kesehatan tentang manfaat manajemen cairan dan mengetahui petunjuk untuk menjaga cairan. Metode ceramah dan tanya jawab interaktif dengan pasien. Pasien mengatakan senang dapat mengetahui cara untuk menjaga cairan dan tampak memahami penjelasan perawat tentang manfaat manajemen cairan dan bagaimana memanage asupan cairan dengan baik, dan juga hal apa yang harus dilakukan supaya tidak cepat haus dengan dapat menyuburkan kembali dengan benar. Novia Kristiani, tanda tangan.